terang benerang. Makanya Aka bilang 7 Kapolda pun silih berganti kalau tidak masuk ke ranah sekolah, kasus ini tidak terang benerang. Itu lihat video-video Aka. Ada cerita lagi katanya suruh bersihin apa bangkai taman itu. Sama bersihin ember apa gitu. Aset. Katanya Palas. Waktu Danu awasi TKP, Katanya itu kan Palas. ada Wahyu, ya kan? Nah itu waktu bisa ada di TKP itu, kita gimana? Katanya Palas. Setelah waktu yang akan menjawab, ada apa inisiatif saudara Danu mengusulkan kepala sekolah ikut serta menjaga TKP? Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Mari kita lanjutkan potongan video Aka kemarin. Aka mengatakan 7 Kapolda silih berganti. Kalau tidak masuk ke ranah sekolah, kasus ini tidak akan terang benerang. Ya kita lihat saja sekarang sahabat-sahabat Aka. Kan seperti itu. Kasus ini sudah dipisah-pisahkan antara dugaan ranah korupsi dengan kasus Rajapati. Dugaan ranah korupsi, saksi-saksi sudah diperiksa bulan Oktober tahun 2023. Sama dengan kasus Rajapatinya. Apa hasilnya sekarang, sahabat-sahabat Aka? Dengan memisah-misahkan itu. Aka menganalisa, masuklah ke ranah sekolah itu tentunya sahabat-sahabat Aka, ada jejak digital yang harus ini dibongkar sahabat-sahabat Aka. Tetapi permasalahannya sahabat-sahabat Aka, kita bertanya dalam hati diri kita, apa tujuan Danu menyerahkan diri dan ingin mendapatkan gizi? Kan ini duduk permasalahannya, sehingga proses-prosesnya, tujuannya, semua cerita harus istilahnya bermuara dari keterangan Danu. Kan ini duduk permasalahannya. Ini kan yang terjadi. Dia adalah pelaku. Dia adalah GC. Dia adalah operator sekolah. Sehingga 2 kasus ini juga belum terang benerang sampai sekarang. Dari mulai Oktober itu sahabat-sahabat Aka. Kan ini duduk permasalahan yang kita bisa analisa itu. Sahabat-sahabat Aka. Kan seperti itu. Karena dia adalah GC, dia adalah yang katanya membongkar kasus, tentunya informasi-informasi yang dianggap Danu, keinginan Danu agar ya seperti sekarang gitu. Kan seperti itu duduk masalahnya. Mari kita ambil contoh. Danu dahulu lihat wawancara di konten-konten kreator, dia sedang menyamar sebagai saksi padahal dia sebenarnya pelaku. Sahabat-sahabat Aka. Kan seperti itu. Dia menyamar sebagai saksi padahal dia pelaku. Mari lihat video-video dia wawancara itu sahabat-sahabat Aka. Dia akan menutup-nutupi siapa diri dia. Dia akan menutup-nutupi kasus ini tidak terang benerang. Orang-orang yang dia bantu itu tentunya dia tutup-tutupi. Sehingga tidak jauh bedanya di saat dia wawancara itu kita terpengaruh dengan ucapan dia. Padahal dia sedang menutup-nutupi masalah itu sendiri. Kalaulah jejak digital itu dibuka ke ranah penyidikan, tentunya nggak bisa karena sudah di-cut. Danu itu sebagai GC, dia pembongkar kasus, jadi bagaimana mau dibuka kalau dari Danu itu sendiri yang masalahnya pembukanya adalah Danu itu sendiri. Jadi kalau Danu ingin tutup, ini selesai masalah. Kalau dia ingin buka, ini selesai masalah. Karena inilah kunci masalahnya, karena dia ingin mendapatkan GC itu dianggap sebagai pembongkar kasus. Tentunya landasannya harus dari keterangan Danu. Sama dengan dahulu dia diwawancara sedang menyamar sebagai saksi, landasannya keterangan Danu itu sendiri. Contoh dalam analisa Aka, kenapa harus orang sekolah? Kenapa harus masuk ranah sekolah?
Ada jejak digital tanggal 19. Mereka membuat isu jaga TKP, sahabat-sahabat, akan terjadinya Persib Banpol. Apa yang terjadi kala itu? Tidak ada mereka bicara mengambil motor Aerox. Aerox ini kan karena sudah akan bongkar terus. Aerox. Makanya terungkaplah mengambil motor Aerox. Kenapa mereka menutup-nutupi motor Aerox? Mengambil motor Aerox. Apakah tentang jagat TKP, apakah tentang mengambil motor Aerox masuk ke ranah penyidikan? Tentunya gimana Danu aja. Kalau Danu mau nutup-nutupi, tidak membahas itu, ya tidak dibahas. Kan itu, karena Danu kan ngisi. Penyidikan itu sudah percaya dengan Danu gitu. Sehingga kasus ini tidak akan terang benderang. Karena masuk ranah sekolahnya juga. Kan seperti itu, kasus Rajapatinya yang agak bilang tidak masuk ranah sekolah itu. Karena kasusnya sudah dipisah-pisahkan karena Danu mendapatkan GC itu. Karena Danu menyerahkan diri dan sebagainya. Jadi sangat wajar kalau keterangan-keterangan itu berasal dari Danu. Jadi Danu, ya terserah Danu apa yang dia mau ungkapkan. Banyak jejak digital tentang keterangan Danu itu pasti tidak akan masuk ke ranah penyidikan. Kenapa? Karena merugikan Danu itu sendiri dan merugikan orang-orang yang mungkin dia lindungi, tanda kutip, selama hari ini sewaktu dia menyamar sebagai saksi wawancara di konten-konten kreator. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Oh udah, HP-nya udah balik. Oh, sempat disita. Terus itu kan ada cerita lagi katanya suruh bersihin apa bagian awan gitu. Suruh bersihin ember apa gitu. Asep. Tim polisi yang katanya kan Danu kan dari depan itu kan ada SMA tuh. Katanya kan Danu di situ berapa orang kayak gitu kan. Nah pas kebetulan ada orang yang mau masuk ke TKP terus Danu ikut turun ngikutin orang itu tuh, Bapak lihat nggak? Kalau persisnya saya nggak lihat, cuman yang tahunya itu kepala sekolah. Cuman yang tahunya itu kepala sekolah. Pak Wahyu. Yang tahu Danu kalau nggak salah masuk sama polisi. ke TKP kalau nggak salah. Itu aja. Yang saya lihat enggak, cuman Pak Kepala bilang seperti itu. Oh gitu. Berarti pas di SMA itu Bapak berapa orang sama Danu itu berapa orang? Saya, Danu, terus Pak Opi, Pak Wahyu. Itu kalau pagi-pagi ya sampai siang sama orang Palasari satu. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita akan terjawab kelak setelah waktu yang akan menjawab. Ada apa inisiatif saudara Danu mengusulkan kepala sekolah ikut serta menjaga TKP disetujui oleh saudara Yoris? Berarti kita tunggu jawabannya waktu kalian menjawab. Sekian dan terima kasih. Menurut cerita begini, waktu Danu awasi TKP itu kan ada Wahyu, ya kan? Nah itu Wahyu bisa ada di TKP itu ceritanya gimana gitu? Apa dia disuruh juga sama Yoris atau gimana gitu? Oh siap Mama. Jadi gini, jadi awalan itu pada jam 6 lebih gitu. Yang setahu Danu, nah itu kan sebelum Danu menyuruh ke Wahyu, Kosasi, Opik juga, terus Ayudis bilang gini, Nu tolong jagain rumah takut ada barang-barang hilang, pokoknya awasi gitu. Nah setelah itu Danu minta usulan, boleh nggak sama Pak Wahyu gitu. Terus Ayudis menjawab, pada itu teh ya sok kena naon, nah gitu Mami.